yang lalu. Dan buat kalian yang sudah mendengar kisah ini di TikTok, ini versi yang lebih lengkapnya lagi Wak, karena ada beberapa tambahan informasi dari Wawa aku, dari narasumber yang gak aku ceritakan di live. Dan buat kalian yang baru dengar kisah ini untuk pertama kali, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya Wak ya. Check it out. Oke Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang bernama Ninis dari Bandung. Halo Ninis. Nah sebenarnya Wak, Ninis ini bukan orang yang bisa melihat sosok gaib secara langsung gitu loh, melainkan dia ini hanya bisa merasakan kehadiran mereka-mereka ini. Dan sejak kecil sampai dewasa Wak, Ninis ini belum pernah tuh mengalami gangguan yang memang ekstrim-ekstrim kali gitu. Ya cuma sebatas merinding-merinding aja lah kayak biasanya, tidak sampai yang bisa dinampakin langsung tuh. Nah hingga akhirnya pada tahun 2022 kemarin Wak, Ninis ini mulai mengalami serangkaian teror mengerikan yang tidak pernah bisa dia lupakan seumur hidupnya. Teror yang dialami sama Ninis ini dimulai pada bulan Agustus tahun 2022 kemarin. Pagi itu, Ninis yang berprofesi sebagai staf tata usaha hendak berangkat ke sekolah tempat dia bekerja yang berjarak kurang lebih 30 km Wak, jauh kali, dan membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan dari rumahnya. Dengan mengendarai motor sendirian, Ninis ini menembus kabut untuk sampai ke sekolahnya. Di perjalanan itu Wak, Ninis ini harus melewati area hutan yang cukup sepi kali. Dan ketika dia memasuki wilayah pepohonan Wak, Ninis mulai merasa kok ada sesuatu yang janggal gitu kan. Dan kalian tahu entah kenapa pada saat itu Ninis ini merasa seperti ada sosok asing yang mengikuti dia dari belakang. Ninis pun coba lah kan ngintip dari spion motor kan untuk memastikan prasangkanya itu. Dan pas dia ngintip ke spionnya Wak, betapa terkejutnya si Ninis ini ketika dia melihat ada sosok berjubah hitam yang lagi ngikutin dia dari belakang. Ya Allah, langsung si Ninis ini berteriak, "Astagfirullahaladzim, siapa itu?" katanya. Dengan perasaan yang gak karuan, Ninis pun langsung melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Ya Allah, dia langsung ngegas kan Wak. Nah pada saat itu Ninis hanya berharap sosok tadi tidak lagi mengikuti dia. Dan setelah si Ninis ini melewati area hutan sejauh 1 km Wak, alhamdulillahnya sosok berjubah hitam di belakang tadi mendadak menghilang nih. Ninis pun kembali lagi mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan normal hingga dia sampai ke sekolah tempat dia bekerja. Nah setelah dia menyaksikan sosok berjubah hitam di perjalanan tadi Wak, sebenarnya Ninis ini udah mulai ngerasa was-was lah. Tapi untungnya sisa hari itu berjalan dengan lancar seperti hari-hari biasanya. Dan setelah pekerjaan selesai, sore itu Ninis langsung balik lagi Wak ke rumahnya dengan melewati rute yang sama, persis rute yang dia lewatin tadi pagi itu Dan ketika melewati area hutan Wak, perasaan Ninis kembali jadi was-was lagi karena dia takut sosok berjubah hitam yang dia tengok tadi pagi itu tiba-tiba bisa datang lagi gitu. Karena ketakutan dia pun selalu membaca doa di sepanjang perjalanan pulang. Dan untungnya pula Wak, kekhawatiran si Ninis ini ternyata tidak terjadi gegara sosok berjubah hitam yang ngikutin dia tadi pagi itu nggak muncul waktu dia balik. Dan hari itu Ninis pun bisa pulang ke rumah tanpa mengalami gangguan apapun. Nah keesokan harinya Wak, Ninis pun kembali melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu berangkat ke sekolah di pagi hari untuk bekerja dengan melewati jalan yang sama. Nah karena perjalanan pulangnya kemarin itu aman-aman aja, pagi itu Ninis ini jadi lebih berani lah ceritanya ya kan. Tapi sayangnya Wak, ketika dia melewati area hutan, secara mengejutkan sosok berjubah hitam itu datang balik ngikutin si Ninis lagi. Yang diperhatikan sama si Ninis Wak, sosok itu melayang dan terus mengekor beberapa meter di belakangnya si Ninis. Bayangin apa kalian? Pagi-pagi loh, itu bukan malam loh ya. Suasana hutan yang masih sepi tanpa satu pun kendaraan yang lewat pun membuat bulu kuduk Ninis ini merinding kali. Alhasil dengan jantung yang terus berdebar-debar Wak, dia pun langsung ngebut nih dengan kecepatan tinggi menuju ke sekolah. Dan setelah melaju beberapa jauh Wak, tanpa dia sadari sosok berjubah hitam tersebut pun sudah menghilang nih dan tidak lagi mengikuti si Ninis. Ninis pun berusaha lagi mengabaikan sosok tersebut sembari berpikir positif, alah bukan apa-apa, itu cuman halusinasi aku aja kok katanya kan. Nah tapi Wak, mau segimanapun si Ninis ini berusaha meyakinkan dirinya kalau itu hanya halusinasi aja, nyatanya setiap pagi di lokasi yang sama dia selalu diikuti oleh oleh sosok berjubah hitam tersebut selama 7 hari berturut-turut Wak. Hal itu jelaslah membuat si Ninis ini ketakutan setengah mati ya kan. Nah tapi di sisi lain si Ninis ini agak ngerasa bersyukur Wak, karena sosok hitam tadi itu hanya menampakkan dirinya aja, tidak sampai ngeganggu si Ninis ataupun ngecelakain si Ninis tuh loh, enggak. Dan yang bikin keadaan ini jadi makin seram adalah entah kenapa nih Wak ya, sejak Ninis melihat kehadiran sosok berjubah hitam itu, di saat yang bersamaan dia ini juga jadi semakin sensitif gitu dengan kehadiran sosok-sosok lainnya, tau kalian. Dan inilah Wak yang membuat si Ninis ini terlibat dalam teror horor berikutnya.
Nah jadi Wak, beberapa hari setelah dia diikuti sosok berjubah hitam, tepatnya pada tanggal 16 Agustus tahun 2022, kampungnya si Ninis ini sedang mengadakan pawai tahunan Wak untuk memperingati hari kemerdekaan. Nah pada saat itu banyak kali lah itu kan warga-warga di kampungnya yang ikut dalam pawai tersebut. Mereka hadir dengan memakai bermacam-macam kostum Wak. Dan Ninis ini juga ikut Wak berpartisipasi dalam acara tersebut sebagai tukang make up atau MUA yang bertugas untuk merias para peserta pawai. Nah di saat Ninis sedang merias wajah salah satu peserta, datanglah ini dua anak perempuan kan, yang satu namanya si Yayu, satu lagi namanya si Raya. Disapalah si Ninis, "Tete, make upin aku juga dong," katanya. Nah mendengar permintaan mereka, Ninis pun langsung mengiyakan dan menyuruh mereka, "Oke dah, tunggu kalian di sana dulu." Nah nggak lama kemudian Wak, Ninis pun meminta si Yayu untuk duduk di sebuah kursi dan mulai merias wajahnya si Yayu. Nah setelah si Yayu selesai, sekarang gantian si Raya lah yang dirias sama si Ninis ya kan. Nah tapi Wak, pada saat Ninis ini lagi ngolesin bedak di pipinya si Raya itu, Ninis mendadak ke distract dan jadi nggak fokus. Dimana si Ninis ini sesekali memperhatikan suasana sekitar yang memang makin ramai itu. Dan tepat di momen itu Wak, Ninis tiba-tiba melihat ada seorang perempuan berparas cantik kali Nadia. Dia berdiri tuh nggak jauh dari tempat si Ninis ini merias si Raya. Perempuan itu hidungnya mancung, bibirnya kicik, rambutnya tersanggur rapi kali ke belakang. Dan wajah perempuan itu juga dibalut riasan makeup yang semakin membuatnya semakin ayu gitu kata si Ninis. Aku sampai nggak berkedip Nadia saking terpesonanya nengok muka si kakak itu Dan pada saat itu Wak, ternyata Ninis itu ngerasa nggak pernah melihat perempuan ini sebelumnya gitu di kampung dia. Ninis pun terus akan memperhatikan si perempuan itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, terpesona kali sampai melontot dia. Ih mak, cantik kali kakak ini bang. Gitulah Wak. Betul-betul takjub gitu loh si Ninis ini sama si perempuan itu, sampai-sampai nggak fokus dia make upin si Raya tuh Wak. Nah kekaguman si Ninis ini pun semakin bertambah ketika dia menyadari betapa anggunnya pakaian yang dikenakan sama perempuan itu Wak. Kulitnya yang berwarna kuning langsat pun tampak semakin cantik dengan balutan kain berwarna merah menyala dengan kombinasi motif-motif batik itu Wak. Dan selain itu selendang merah yang menjuntai dari bahunya juga membuat dia itu semakin menawan. Dan selain wajahnya Wak, pakaian yang perempuan itu pakai juga betul-betul indah. Dan setelah diperhatikan baik-baik Wak, Ninis akhirnya menyadari bahwa pakaian yang sedang dikenakan sama perempuan itu adalah pakaian khas penari jaipong. Nah Nining yang penasaran akan sosok perempuan tersebut pun lantas bertanyalah sama si Raya yang lagi dia make up itu kan, Neng, siapa perempuan pakai baju merah tuh, kok cantik kali dia ya, kata si Nining. Nah mendengar pertanyaan si Ninis, Wak, Raya pun seketika langsung menoleh dan jarinya menunjuk ke salah satu arah. "Mana teh itu ya?" kata. "Itu. Bukan yang itu. Mana di tadi ya?" kata si Ninis sambil menunjuk ke arah perempuan berbaju jaipong yang dia lihat tadi Wak. Nah tapi di momen itu Wak, betapa terkejutnya si Ninis ketika dia menyadari bahwa perempuan yang cantik kali itu yang dia tengok tadi sudah tidak berada di sana. Nah waktu itu Ninis mikir, mungkin perempuan itu udah pergi nih, atau memang keberadaannya tersamarkan oleh banyaknya orang yang memang lagi berlalu lalang di sana kan Wak. Akhirnya Ninis pun mencoba mengabaikan perempuan tadi dan kembali fokus merias si Raya. Nah setelah selesai dirias Wak, Yayu sama si Raya anak kecil berdua tadi ini pun langsunglah berbaris itu sembari mengikuti iring-iringan pawai kemerdekaan di kampungnya tersebut. Nah Ninis pun juga ikut serta Wak, merapat di barisan peserta pawai bersama kawan-kawan dia yang lain. Mereka semua udah berkumpul tuh di satu titik sebelum akhirnya berjalan melewati rute yang memang sudah ditentukan. Nah di sisi lain Wak, warga sekitar juga sudah berkerumun itu memenuhi area jalan sembari menyambut pawai dengan penuh antusias. Ya tuh jalan, pokoknya meriah kali lah Wak. Terus singkat cerita, pada pukul 5 sore di hari itu, tanggal 16 Agustus tuh acara pawai pun selesai. Ninis, mamanya Ninis dan beberapa kawan-kawannya Ninis juga segera bergegas kembali lagi ke rumah sebelum azan maghrib ya kan. Nah sesampainya di area kampung tempat mereka kumpul-kumpul tadi Wak, secara mengejutkan Ninis kembali melihat sosok perempuan cantik tadi dengan pakaian khas penari jaipong yang dia lihat sebelumnya. Tapi anehnya Wak, meskipun sudah sesore itu, perempuan tadi tuh tetap terlihat cantik kali dengan make up yang masih fresh gitu loh, macam orang nggak keringetan Wak. Make upnya masih stay on point gitu loh. Padahal setelah berjalan kaki dengan jarak yang sangat jauh, harusnya kan riasan makeup itu agak luntur lagi tuh, ngekeren kayak gimana gitu kan bentuknya. Ini enggak, masih cetar kali si perempuan tuh. Nah kecantikan yang tidak berkurang itu pun semakin membuat si Ninis ini penasaran. Di perjalanan balik ke rumah Wak, Ninis ini sampai tersenyum-senyum riang gitu loh, gara-gara kagum kali sama kecantikan perempuan tuh. Mantap kali kakak tuh ya, makeupnya macam mana tuh, bajunya masih stay on semua dong. Si Ninis tuh jadi kegirangan Wak setelah melihat perempuan tadi tuh. Nah dah tuh kan besok harinya nih, tepatnya di tanggal 17 Agustus tahun 2022,
2022, Ninis ini berangkat lagi lah ke sekolah untuk melaksanakan upacara kemerdekaan. Dan rupanya Wak, di hari itu penduduk kampung di area sekolahnya si Ninis ini juga mengadakan semacam arak-arakan pawai juga nih. Dan setelah upacara selesai, Ninis pun langsung keluar sekolah untuk melihat arak-arakan pawai warga di sekitar sekolah. Nah pas dia lagi asik-asiknya tuh nikmatin pawai Wak, Ninis kembali dikejutkan dengan sebuah pemandangan yang familiar kali di matanya. Kalian tahu, pada saat si Ninis ini melihat warga kampung dengan berbagai kostum yang lewat di hadapannya, Ninis lagi-lagi melihat seorang perempuan cantik yang memakai baju jaipong. Nah yang bikin Ninis ini terkejut adalah pakaian yang dikenakan sama si perempuan itu memiliki motif, model, dan atribut yang hampir sama dengan sosok perempuan yang dia tengok di kampungnya